Bagaimana tahapan yang benar menuntut ilmu? Mana ilmu yang lebih prioritas dan apa kitabnya? Tahapan yang benar dalam menuntut ilmu sebagaimana tahapan yang Nabi ajarkan. Nabi selama di kota Mekah 13 tahun, Rasul lebih banyak mengajarkan masalah akidah dan tazkiyatun nufus. Masalah hukum-hukum, masalah ibadah-ibadah itu turunnya di kota Madinah. Ayat demi ayat tentang masalah hukum-hukum ya itu turun di kota Madinah. Yang pertama kali Rasul dakwahkan kepada para sahabat, dan itu yang dipelajari oleh sahabat tentang masalah akidah. Masalah akidah dan masalah manhaj dan masalah tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Itu yang pertama kali. Tapi bukan berarti kita nggak belajar yang lain. Kita akan belajar tafsir, belajar fikih, ya, belajar tentang bahasa Arab barangkali, belajar tahsin, tajwid, baca Quran yang benar, semuanya kita pelajari. Tapi yang lebih prioritas masalah akidah. Jangan sampai melakukan dosa syirik. Karena dosa syirik dosa yang paling besar. Jangan sampai seseorang mati dalam keadaan memiliki dosa syirik. Maka itu yang kita pelajari, masalah akidah, dan bukunya apa? Kitabnya apa nih? Bahasa Arab, bahasa Indonesia? Yang nanya nih. Barangkali nanyanya bahasa Arab kali ya, karena dia sulit berbahasa Indonesia. Dia ngertinya kalau bahasa Arab kali ya. Kalau bahasa Indonesia, insya Allah cukup dari masalah buku akidah ini, Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tulisan siapa? Ustaz Yazid Jawas ya, Hafizahullah Ta'ala, itu cukup. Ya, tulisan masalah akidah yang beliau tulis, Masya Allah, bagus. Dan bisa jadi perwakilan untuk buku terjemahan. Ya. Adapun buku tentang manhaj, ternyata beliau pun juga menulis dan bukunya juga bagus. Itu sebagai perwakilan mulia dengan manhaj salaf. Itu bagus. Artinya buku itu banyak. Tapi saya melihat buku ini yang lebih baik. Secara buku terjemahan ya. Buku beliau, karena beliau merangkumkan dari berbagai buku, sehingga akhirnya buku itulah yang lebih lengkap penjelasannya. Jadi mulia dengan manhaj salaf. Tentang manhaj buku ini, kalau buku akidah, Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sama penulisnya Ustaz Yazid Jawas Hafizahullah Ta'ala. Adapun masalah tazkiyatun nufus, ya itu banyak juga yang menulis. Mungkin salah satunya adalah tulisan Dr. Ahmad Farid yang berjudul bahasa Arabnya Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Ini tentang masalah pembersihan jiwa. Dan Rasul ajarkan selama di kota Mekah 13 tahun itu masalah akidah, manhaj dan tazkiyatun nufus. Lebih banyak maksud saya. Masalah-masalah hukum ibadah itu banyak di kota Madinah. Maka skala prioritas kita pelajari ini. Kalau hati sudah bersih, tahu tentang masalah syirik dan tauhid, dan mengikuti cara beragama yang benar, metodenya seperti apa, maka itu mudah untuk mengikuti ilmu-ilmu yang lain. Dan itu juga perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat di surah Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Ya, Allah jelaskan tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Allah jelaskan, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang beriman, di mana itu Nabi diutus di kalangan mereka. Dengan diutusnya Nabi di kalangan mereka yang berasal dari mereka sendiri, dari golongan mereka, dari kaum mereka, Allah berikan mereka nikmat. Yang tugasnya adalah membacakan firman Allah. Tugas yang kedua, mensucikan hati mereka, para sahabat, orang-orang beriman. Yang ketiga, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Kitab wal Hikmah. Al-Hikmah di sini artinya As-Sunnah. Itu tugasnya Nabi. Jadi Nabi mengajarkan tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Bagaimana tawakal, bagaimana menumbuhkan keyakinan, bagaimana cerita tentang akhirat, tentang kematian, tentang alam kubur, tentang siksaan, tentang azab Allah. Itu lebih banyak ayatnya turun di kota Mekah. Cerita tentang masalah pembersihan jiwa.
Bagaimana supaya hati ini hilang dari rasa dengki, hasad, sombong, takabur, atau yang lainnya. Masya Allah. Maka kalau hati sudah bersih, qalbun salim, maka orang itu pun akan lebih mudah untuk mempelajari ilmu yang lain, dan dia akan lebih mudah untuk mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Demikian.